Kursi Konbini episode ke-7. Kameranya mana, Jir? Oke. Eh, Hari ini memang gua harus sendirian, mau gak mau. Ada satu dan lain hal yang bisa gua omongin aja langsung kali ya sekarang. Karena kemarin itu gue udah ngajak Farhan untuk episode 7, tetapi karena beliau kecapean, hari ini gue rekaman tanggal 18 Januari 2026. Barusan ngomong 2025 tuh. Kata beliau nggak dulu deh gitu. Which is gue sangat ya udah gitu, nggak masalah. Jadi gue kan juga tidak mempatenkan gitu loh siapa-siapa aja host dari Kursi Konbini. Gue bilang kan ya udah ini gue dan siapapun yang ada gitu loh. Kalau misalnya kalian lihat di episode yang gue bahas tentang First Snow sama Kak Cemara, di descriptionnya juga gue ganti Blas gitu loh. Kebetulan sekarang gue sama Farhan aja kan seringnya. Gue juga belum menemukan siapa yang bisa jadi tandeman gue buat ngobrol-ngobrol. Jadi ya why not, gue bakal Kursi Konbini untuk saat ini sendirian dulu. Sementara di video ini, gue kayaknya bakal lebih ke baca komenan-komenan yang ada di 2 episode terakhir. Mungkin first of all, thank you buat PKK ya. Mungkin saat ini gue bakal nyebut para penonton nih sebagai penduduk aja kali ya, kan penduduk Kursi Konbini. Gue di sini sebagai punggawa, anjir. Penduduk ya. Kalian nih para penduduk yang udah komen-komen, yang udah nonton-nonton dan nge-share juga di sosial media manapun, terutama di komen YouTube sih, karena gue nggak expect viewsnya bisa segitu. Gue tahu itu kecil. Gue udah 10 tahun konten segitu masih dibilang gede sih. Ya nggak apa-apa sih, buat gue sih ya udah aja sebenarnya. Tapi itu yang gue cari sebenarnya, interaksi. Jadi gue saat ini pengen baca komen-komentar yang ada di 2 episode terakhir. Walaupun ada beberapa hal yang pengen gue bahas. Ini gue rasa bakal pendek aja sih. Kayak misal nih, langsung aja kali ya, karena yang pengen gue what's bothering my mind sejak beberapa hari ke belakang itu adalah orang-orang yang bisa dibilang akhirnya protes dan akhirnya terkelihatan juga nih mengenai feeds yang ada di Instagram official JKT itu tentang BD T-shirt dan tentang, sebenarnya itu lebih ke postingan ulang tahunnya aja sih. JOT kan melakukan yang namanya, gua nggak tahu namanya apa sih sebenarnya, cuma ya feeds itu bisa kelihatan fullnya kalau misalnya lu pade ngelihat Instagramnya dari luar dan bukan dari satu postingan aja gitu loh. Ya tahulah apa yang terjadi nih ya, kalian para penduduk gitu loh. Orang-orang pada komentar apa bahwa iya akhirnya berantakan, akhirnya jelek gitu kata wota-wota gitu. Dan memang sebenarnya kalau misalnya gue lihat belang di bagian ulang tahun Feni yang dimana gue nggak sadar itu merupakan ulang tahun Feni di hari ulang tahun Feni. Selain karena gue nggak tahu tanggal ya, tapi maksud gue baru lewat di timeline gue tuh malam. Gue lagi nongkrong sama Farhan, gue lagi nongkrong sama Farhan. Itu gue baru lihat di TL sekitar jam 9 malam. Seharusnya gue lihat tuh. Oh, Far, Feni ulang tahun. Oh, apa jam 10 malam gue baru lewat di TL tuh ya. Yang dimana sebenarnya sangat wajar sih. Ya satu, memang beliau lagi hiatus dan tidak di JKT untuk saat ini. Gue sebenarnya juga tidak consider beliau itu kayak masih seperti tidak menjadi member kan. Sorry, member JKT48. Mungkin member Quad Lips, iya. Tapi kalau misalnya jadi member JKT48, enggak. Gue berani bilang gitu karena ya kegiatan di JKT48 si Feni ini jatuhnya kayak side job aja. Beliau cuma muncul di First Snow, sama mungkin ada sempat muncul lagi ya. Gue nggak terlalu ngikutin. Gue lagi nggak teateran by the way. Tadinya minggu ini di minggu 18 Januari ini gue pengen teateran, tapi pas gue lihat anjir isinya ini semua STS semua nih. Si OFC tuh gue udah nggak OFC gue dan udah nggak tertarik untuk OFC juga. Sedangkan ada yang nggak STS sih, tapi Ramune doang. Yang dimana gue udah Ramune kemarin dan gue udah consider bahwa Ramune ini salah satu setlist terlemah di kuping gue. Dan gue nggak enjoy. Walaupun kata orang-orang all-in bagus lah sebagai balerina. Ya kalau gue nggak salah ya. Atau apapun itu tetap gue nggak cukup lah Ramune sekali. Yang gue pengen incer adalah kalau nggak Percin ya TWT. Karena KKG udah nggak ada. Ya udahlah. Ataupun kalau misalnya emang masih ada pajama, gue akan sangat menikmati lagu-lagunya. Virgi juga masih trainee. Ya udah gitu. Nah, gue nggak tahu ya, balik lagi tentang Feni yang secara tidak langsung menghancurkan
desain dari desain dari postingan ulang tahun member-member JKT yang ada di feeds Instagram official JKT48. Dan orang-orang masukannya adalah coba deh cari solusi mereka somehow jadi prefer gila. Gue kurang Jaksel apa padahal gue Tangerang kota anjing. Mereka orang-orang gitu loh. Mungkin para penduduk di sini lebih suka sama yang kayak dulu, bener-bener cuma satu postingan, cuma si membernya ini kalau nggak salah pakai BDTS ya kan, BD t-shirt terus cuma pakai balon angka gitu. Lebih suka seperti itu. Jadi orang-orang juga nggak terlalu kayak mesti ngelihat orang-orang atau bahkan si official JKT-nya ini, si JOT-nya nggak akan mikir next postingannya nggak mesti rapih lagi. Karena kan kalau misalnya emang mungkin gitu loh, kalian-kalian nih ada yang melakukan hal itu fits biar rapih gitu. Ada kok teman gue untuk promosi lagunya atau berita nasional pernah nggak ya? Begitu kayaknya nggak pernah deh. Ya itu kan harus dilihat juga gitu loh fits selanjutnya. Ini gimana ya biar tetap rapih gitu lah. Ujung-ujungnya ada kok kerabat gue yang ujung-ujungnya berantakan juga tuh fits yang itu. Walaupun fits dia di Instagramnya, walaupun akhirnya ya nggak lama-kelamaan rapih lagi karena kan udah ketumpuk gitu loh. Tapi kalau misalnya ada lagi berantakan lagi. Nah, yang jadi masalah di sini juga selain berantakannya itu, akhirnya muncul, gue nggak tahu dari awal apa enggak, akhirnya muncul orang-orang yang bilang desainnya jelek. Ini masih konteksnya fits birthday JKT ya. Desainnya jelek dengan desain gambar yang mengingatkan gue ke logo JKT48 ya. Ada orang yang bilang JKT48 itu logonya jelek, ada. Dan akhirnya mungkin kesamber juga kali ya ke desain dari birthday itu. Karena kan kayak semacam coretan-coretan gitu loh. Kayak spidol gambaran-gambaran, bukan graffiti sih. Semacam seperti itulah gitu loh. Tadi yang lupa gue bahas juga, sorry agak loncat-loncat. Yang gue lupa bahas tentang Fanny yang kenapa dia beda sendiri. Karena Fanny adalah satu-satunya member di birthday-nya yang gak ada foto bareng birthday, pakai birthday t-shirtnya, karena beliau memang berarti nggak ada kan produksian BD t-shirt Fanny nggak ada. Akhirnya dia cuma pakai Isho Sukinanda. Terus ada yang ngomong hashtagnya karena Fanny delete lagi hiatus, hashtagnya Sukinanda ya, ku sangat suka ya. Kayak kocak sih menurut gue. Selain itu juga yang sebenarnya bikin gue telat tahu bahwa Fanny baru tahu Fanny ulang tahun di malam harinya itu adalah hari Jumat tuh harusnya berarti ya. Itu adalah ya karena Fanny delete lebih tepatnya lagi hiatus. Harusnya dong ya kan karena mereka tidak ada hashtag buat Fanny yang lagi ulang tahun. Jadi publishingnya distribusinya juga nggak semasif itu. Orang-orang mungkin juga tidak lewat di TL. Salah satunya mungkin gua korbannya yang baru lihat jam 10 malam atau jam 9 malam gitu di hari itu tentang Fanny yang ulang tahun. Kita kembali lagi ke tentang desain dari birthday-nya member ini di feeds IG JKT yang akhirnya muncul tentang desainnya jelek atau ngapain lah gitu loh bikin feeds 3 jadi digabung gambar gitu, mungkin kasarnya nggak penting kali ya gitu loh untuk ngeberantakin karena bisa berantakan juga ujung-ujungnya. Satu hal yang gue notice, oke lah, bilanglah gue di pihak JOT atau apapun. Gue gak pihak siapapun sebenarnya, tapi gue lebih ke kalau kata Marvel MCU tuh atau bahkan Marvel, ya The Watcher tau gak lo. Gue gak memihak ke siapa, gue gak bisa ngapa-ngapain. Ya siapa gue juga cuma bisa melihat apa yang terjadi. Dan mungkin saat ini gue mau memberikan komentar tentang apa yang terjadi orang-orang pada protes. Gue lebih ke gini, JOT itu udah mungkin benar gitu loh, sudah berusaha sedemikian rupa gimana ya inovasi. Oke, mereka sudah nyoba nih yang namanya JKT New Era, jadi JKT Fight yang dimana gua rasa tubir nggak kelar-kelar ya dari hari pertama Januari sampai sekarang udah tanggal 18 ada aja tubir baru. Gua bukan nggak akan sih, lebih tepatnya males bahas tubir. Sebenarnya ini salah satu tubir juga sih, tapi kayak yang tubir sistematis tuh apa jir? Yang dimana sebenarnya itu kan sebuah perubahan yang sangat besar ya kan, slogan yang diubah blast gitu loh. Berarti harus ada perubahan juga entah dari apapun itu. Salah satunya perintilan kecilnya adalah mengganti konsep kalau misalnya ada member yang ulang tahun mereka mau ngepost apa. Ya udah, setelah
JOT mikir lebih bukan lebih panjang, JOT mikir, ya final idenya adalah ini gitu loh, tentang desain yang orang-orang bilang sekarang jelek gitu. Itu yang gue tangkap. Apakah gue salah infonya, tapi gue lihat orang-orang nggak terlalu suka sama desainnya, dan orang-orang nggak terlalu suka ide tentang dijadiin 3 gitu. Pas pertama tuh kalau nggak salah, member pertama yang dapat gituan harusnya Grisel. Antara Grisel atau Marsha. Orang-orang masih bagus feedbacknya, kayak iya nih bagus gitu loh, inovatif atau apapun itu. Tapi setelah Fanny gitu loh, yang jadi permasalahan juga. Nah ini yang jadi permasalahan di Fanny adalah dia make Isho, Sukinanda, udah gitu. Nah ini yang jadi permasalahan juga, gak konsisten. Jadi kalau misalnya para penduduk nih, kalian lihat yang ulang tahun member inti itu lebih close up. Sorry, bukan member inti. Yang ulang tahun member senior, nggak senior amat sih Grisel. Atau Marsha bahkan ya. Itu lebih close up dibanding Ripka. Abis itu Ripka gen berapa guys? Aku lupa. Tapi intinya, gue nggak usah dari gen-genan nih. Si tahu tuh gue hafal gen berapanya. Intinya tidak konsisten make angle atau zoom yang mana gitu loh. Lu mau itu medium shot atau mau itu close up atau itu mau apapun, tiba-tiba ada Fanny nih gitu, kayak apa gitu loh. Itu kan pasti foto dia lagi manggung, bukan photoshoot juga gitu loh. Jadi itu yang mengganggu mata orang-orang. Guys, is this a big deal? Lu sampai bahas, yes, it is a big deal untuk kursi konbini gitu loh. Lu harus tahu konteksnya. Kursi konbini isinya beginian gitu loh. Hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat, tapi di konteks Wota jadi penting banget gitu loh. Paling itu. Dan kalau misalnya lo mau tahu, tadi gue kayaknya belum gue share ya opini gue tentang hal itu. Gue lebih ke JOT serba salah. JOT mau ngapain pun pasti selalu ada kritik, yang dimana itu hal yang normal. Kalau misalnya ada kritik-kritik itu normal banget. Selain kritik juga pasti ada aja yang emang ngehujat doang atau apapun itu. Ini cuma ngomongin hal yang BD t-shirt aja sih. Bukan BD t-shirt, postingan ulang tahun gitu loh. Postingan ulang tahun itu yang jadi salah satu hal yang salah satu yang rame, dan kebetulan yang ramenya juga caught my attention juga, menarik untuk gua bahas. Nah, ini sebenarnya saran gue, siapalah gue? Ya gue The Bagaska, tapi siapalah gue? Mungkin JOT bisa mikir lagi untuk kedepannya. Gue nggak tahu nih, sekarang 18 Januari, nextnya siapa yang ulang tahun di member JKT siapapun itu. Mungkin bisa di redesign. Apakah make 3 fits itu ide yang baik? Setelah melihat feedback seperti itu dan setelah melihat postingan Fanny yang itu sebenarnya juga gue sangat terganggu di bagian Kabesha sih guys. Gue gini ya. Mata gue tuh kayak udah suka gitu loh ngeliat Kabesha yang sekarang. Ya menurut penduduk gimana tentang Kabesha yang sekarang? Kalau gue sih suka-suka aja, karena mereka beneran yang dari merah jadi ke biru kan lebih fresh gitu, kelihatan lebih dingin. Yang tadinya merah putih jadi biru putih. Walaupun beberapa fotonya ada juga yang mempermasalahkan, kayak kalau nggak salah fotonya Lulu, kayak kenapa dari semua foto kenapa lu milih foto yang ini, kayak matanya agak-agak nggak terlalu melek full lah gitu. Terus kalau Freya kayak terlalu ke kiri ya leher. Tapi ya udahlah gitu loh. Kalau gue sih nggak ada terlalu masalah ya gitu loh. Yang jadi permasalahan itu adalah biasanya Fanny gitu loh, ganggu mata aja di gue sih. Gue nggak ada komentar lebih lanjut tentang hal itu. Lebih ke fuck, emang nggak bisa ya? Pulang dulu gitu loh ke FX Sudirman. Lu photoshoot sekali kelar, udah. Yang penting kan udah ada isu barunya. Gue sebagai konsumen, apa sebutannya, pelanggan yang melihat display atau apapun itu di website ataupun di teater, melihat hal itu sangat mengganggu, udah. Mengganggu banget. Bukan salah Fanny, gimana ya, maksudnya bukan salah Fanny, lebih tepatnya ya Fanny kan juga bisa berkoordinasi gitu loh ya, biar nggak ganggu lah. Ganggu pemandangan banget, sumpah. Yang lain tuh udah kayak wah biru-biru, yang kanan trainee
warna kuning gitu. Ya udah, emang trainee, fotonya juga lebih kecil. Sementara Kabisha member inti, beda sendiri. Siapa nih? Fanny. Itu aja sih palingan yang mau gue komentarin tentang apa tadi, postingan birthday. Sebenarnya selain itu yang mau gue bahas ini singkat aja sih, karena tadi gue baca bahwa si Freya yang rela untuk menggantikan Michi untuk show TWT ya. Paling gue lebih ke salut buat Freya karena mungkin bisa jadi ini merupakan gerakan ya kan. Kalau Jokowi turun ke gorong-gorong, kalau Freya itu langsung bersedia menggantikan seorang Michi yang katanya kejebak banjir. Itu info dari mana? Kejebak banjir yang at the same time Freya baru pulang dari Jepang. Ya nggak sih? Jepang nggak sih? Yang katanya itu merupakan baru kelar syuting Sukinanda. Idol Nanka Janakatara. Gue mungkin akan menunggu MV-nya aja seperti apa kali ya. Gue nggak ada analisa atau prediksi apapun. Gue akan hanya menikmati Idol Nanka aja. MV-nya seperti apa gitu dan lagunya seperti apa. Maksudnya rekaman JKT-nya seperti apa. Nah, ini balik lagi ke Freya yang akhirnya mungkin beliau sadar kali ya, karena beliau ini kan sudah menjabat sebagai seorang kapten setelah Gracia grad. Mungkin itu tanggung jawab besar juga lah. Pulang setelah kerja capek di Jepang, pulang ke Jakarta atau manapun itu rumahnya, terus di calling sama JOT kayak, Frey, Michi nggak bisa, banjir, katanya banjir. Itu info dari mana? Banjir gitu loh. Bisa nggak nih lo gantiin buat TWT? Mungkin ngeluh dikit kali mereka. Oke. Jadi gue mau bilang bukan congratulation kali ya. Salut kali ya. Salut buat Freya karena bersedia untuk gantiin dalam kondisi yang bukan nggak fit sih, lebih tepatnya yang nggak prime lah, karena kan capek habis syuting di Jepang gitu loh. Well, apa sebutannya ya? Ini achievement pertama sebagai seorang kapten, achievement, apapun itulah. Sementara itu gue sekarang mau baca komentar-komentar para penduduk yang udah komen di 2 episode terakhir, karena thank you. Rame juga ternyata, gue gak expect ini episode 5. Gue mau langsung baca komentarnya aja kali ya. Gila, kayak YouTuber banget gue ya. Dari Erik Maulana 2841 katanya, saya setuju tim Dream sebagai tim vokal. Tapi ini lagi ngomongin, gue sama Farhan lagi ngomongin ini waktu itu nih, tim, tentang pembagian tim. Saya setuju tim Dream sebagai tim vokal, tapi dalam artian rata-rata lebih berani bersuara. Oke. Mengutarakan pendapat pribadi ataupun berdebat. Buset, lu mau jadi presiden bro? Vokal dalam artian kemampuan kualitas teknik bernyanyi dan musikalitas saya. Ini nggak pakai koma nih. Vokal dalam artian kemampuan kualitas teknik bernyanyi dan musikalitas, saya kira masih cukup merata di semua tim. Oke. Setidaknya tidak atau belum ada yang jauh lebih menonjol, lebih expert atau ahli. Mungkin sebagai patokan masih belum sampai di level serius Siska Saras. Siska Saras tuh udah whole another level sih emang. Kemarin tuh gue lihat di TL Gendis tuh ngobrol sama Nadila ya tentang kayak dia pengen ngelakuin lebih di tahun 2026 ini, dan Nadila kayak ngasih saran tentang coba ajak aja collab siapapun itu, artis atau penyanyi. Ya itu sebuah percakapan yang bagus lah ya dari senior gitu loh, biar Gendis tahu juga, karena Gendis deserve juga kalau misalnya emang kemarin kan dia juga habis upload, bukan kemarin sih ya, udah beberapa bulan lalu tuh kan ada tuh project dia, kemarin yang baru upload Silin sih sebenarnya, tentang nyanyi dia sendiri solo lah gitu loh, kayak gue sekarang nih solo, kayak Jokowi di solo. Oke, ini dia tuh ngomong ya bahwa tim Dream sebagai vokal lebih berani bersuara. Coba gue jujur lupa banget sama isi dari tim Dream. Siapa ya anjing, si paham tuh gue. Oke, gue sudah melihat nih line up dari tim Dream ya. Ada Gita, Ola, Freya, Eli, Marsha, Amanda, Ella, Lin, Chelsea, Gendis, Sugrisel, Dele, Nacia, Olin, Ala.
Emang yang pernah speak up siapa aja? Oh Gita mungkin bisa gitu loh. Freya of course, Ellie, uh, Lin mungkin. Dia bukan speak up gara-gara ini doang sih, tapi memang my skill dia gue akui bagus banget. Kalau misalnya di teater tuh dia pasti ada aja celetukan yang dia bikin on the spot. Iya, itu yang gue pernah lihat speak up yang kayak bener-bener guys jangan dong atau apapun itu. Tapi gue pun nggak tahu ya gitu loh. Ya udah kalau misalnya emang Team Dream isinya anak-anak yang vokal terhadap masalah, intinya kan gitu ya, bersuara gitu. Ya udah. Apa ini? Ini reaksi macam apa ini? Tapi tentang vokal dalam artian kemampuan kualitas teknik bernyanyi dan musikalitas, saya kira masih rata di tim. Gue juga ngerasa gitu, karena kan orang-orang prediksinya adalah kayak, wah ini mah Team Dream isinya vokalis nih gitu loh. Dari apa Langit Biru Cinta Searah di situ semua, ternyata enggak. Ya dipisah-pisah lah gitu loh. Tim-timnya gitu loh. Jadi bukan tim-timnya. Member-member yang cenderung bisa nyanyi tuh dipisah-pisah, nggak cuma di Dream, tapi ada di yang lain juga. Emang ada di siapa aja di mana guys? Gak tahu, gue nggak hafal. Tapi yang pasti nggak semua Team Dream ini vokalnya bagus banget ya. Gue bukan bilang vokal jelek, tapi vokal tuh bagus banget tuh nggak semua. Gitu ya. Gue takut salah ngomong tau gak. Terus dari ZD, thank you by the way Kak Erik Maulana. Ini dari ZD14 FY. Seru juga nih obrolan kursi konbini. BTW Mas Bagas tahu juga ternyata video Freya baru diumumin jadi kapten, langsung gawe nyuruh member ke backstage. Oh, itu udah gue balas juga sini di komen. Tapi gue cuma lihat tweetnya doang sih, itu nggak lihat videonya sebenarnya. Thank you Kak ZD. Dari Agusman, lebih rame mana bang? Konser JKT atau Bara Suara? Oh ini lagi bahas kemarin nih si Farhan habis nonton Bara Suara, dibalas sama Farhan Bara Suara jujur. Oke, mereka lanjut bahas Bara Suara karena saya nggak paham dan saya nggak nonton. Ganis, thank you by the way Agusman. Ganis 5960 katanya mau pensi setelah Shell Grade. Terus gue jawab, gue pernah ngomong gitu ya? Gue pun lupa. Sebenarnya gini loh guys, kalau misalnya gue ngomong gue mau pensi, itu sebenarnya gue bercanda. Kapan sih gue bilang gue serius gue mau pensi, gue mau pensiun atau apapun itu, kayak udahlah nggak usah. Dulu gue pernah kok di grup tongkrongan ngidol gue dulu, yang nggak ngidol banget juga sebenarnya waktu itu. Sekarang jadi nggak ngidol. Gue ngomong udahlah cukup, nggak usah gen 11 gen 11-an, cukup sampai Asyel aja. Gue ngomong gitu. Lah sekarang gitu. Jadi nggak gue nggak pensiun, untuk bercanda guys. Zapah Levi, Bara Suara mention. Wah, apa nih? Glass 6618 Anon Enthusiast. Kurasa ini jadi salah satu pertimbangan besar JOT milih Freya sebagai kapten gak sih bang? Dengan viralitas dan rekam jejak dia di industri film dan hiburan secara luas, mungkin konsep fight ini JOT juga mau nge-push member dan JKT48 buat sekali lagi coba ke entertainment kita. Jadi ya Freya ini bisa mengamplify kemampuan member yang selama ini hanya di circle FJKT ke masyarakat awam. Gak cuma kenal Freya tapi benar-benar JKT48 sebagai grup. Banyak bener kerjaan Freya dibikin kalau gini. Ya buktinya barusan abis dari Jepang langsung disuruh TWT gantiin Michi. Akhirnya gue balas ini sebenarnya, namanya juga hidup. Tapi gue lupa gue ngomong apa dia ngasih timecode soalnya. Tapi intinya milih Freya sebagai jalur gitu loh, JKT bisa dikenal sebagai awam lagi. Sebenarnya tergantung juga guys, gue ngelihatnya gini sih ya. Gue oke, Freya sangat terkenal di awam gitu loh. Mungkin bisa dibilang Freya itu adalah melodinya JKT yang sekarang, atau Haruka atau Nabilahnya JKT yang sekarang. Tapi tergantung, yang gue lihat sih lebih ke ya awam itu lagi kemana nih, trendingnya lagi kemana. Ini kalau ngomongin media sosial ya, TikTok atau apapun itu, trendingnya lagi kemana, lagi suka denger lagu apa, lagi suka sama artis siapa. Ya kalau JKT udah enggak, ya enggak aja mau Freya sekalipun kaptennya gitu loh. It's all about algoritma, mungkin gue bisa bilang. Tergantung algoritmanya bawa FYP ya kalau sekarang mah. Atau YouTube Short, atau YouTube, atau Twitter. Kalau Twitter sih kayaknya akan lewat terus lah JKT, karena gak tahu ya, karena mungkin membernya banyak juga yang pakai nama JKT gitu loh. Atau Wota tuh banyak kan. Nah itu tergantung
tergantung algoritmanya mau dibawa kemana, jadi JKT bisa viral lagi. Nah, kerjanya sebenarnya bukan di Freya-nya dong, ya di JOT-nya. Oke, Freya sudah ada sebagai kapten dan sudah dikenal sama orang-orang. Tapi kalau misalnya Freya kerja sendiri, ya mesti diarahin juga lah sama JOT gitu loh. Mau bikin Freya nih brandingnya seperti apa? Kapten, oke. Viral, oke. Gimana lu cara nyatuin itu? Dan jangan lupakan produk utamanya, lagunya. Nah, itu aja dulu. Itu menurut gue sih Kak Anon Entusias Blaz. Thank you. Ardi Suganda, gue pengennya sih lagu original ya. Oh, ini lagi tebak-tebakan single waktu itu. Oke. Alhasil, tebakan Kak Ardi Suganda salah. Saya pun salah. 48 Family Forever dari thumbnailnya bikin penasaran. Oh, ini thumbnail gue kasih ada O'Neil, Freya, Eli, Indah itu harapan kapten gue di masing-masing tim. But thank you Kak 48 Family Forever. Ini pertama kalinya gue di komen tentang thumbnail setelah gue 10 tahun ngonten di YouTube komen ya. Thank you loh. Utomo Pangestu, Bang izin jawab, melodi Kapten Group dan double Team J dan T, Kapten Team J itu Kinal. Itu kebenaran yang gue cari selama ini. Ternyata melodi bukan Kapten Group. Bentar. Melodi Kapten Group dan double Team J, Kapten Group. Oh, Kapten JKT maksudnya. Ternyata melodi Kapten JKT dan bukan Kapten J sama T, tapi dia ada di double team aja. Thank you loh Kak Utomo atas infonya. Dari Adi Bahsuri, 95% KBSA baru nanti habis Ramadan dan Lebaran kayaknya pas nanti terbentuknya tim berlangsung KBSA semua diganti. Ini sebenarnya komentar masih relevan loh guys. Maksudnya sekarang sudah ada KBSA baru, oke. Tapi setelah Lebaran, setelah adanya tim, gua rasa nih prediksi realistis gua, mereka tidak akan mengganti KBSA, mereka cuma akan mengelompokkan tim Dream mana, tim Love mana, tim Passion mana. Udah, tanpa photoshoot ulang. Yang harus photoshoot adalah Feni. Tapi menurut hemat gue nih sebagai orang yang ya pernah ngalamin tim cuma beberapa tahun, mesti sih menurut gue tim itu identitasnya adalah KBSA-nya juga dengan Ishonya atau Seifukunya di KBSA-nya dengan warna yang berbeda, merepresentasikan warna dari masing-masing tim. Apapun itu, dulu kan J ada sendiri dari setlistnya sih sebenarnya lebih tepatnya ya. J itu kan INY, K3 itu api dulu ya, lupa lagi. K3 itu kalau nggak salah Isho Saka Agari tapi tengah-tengah lah. Cobalah diingatkan, saya lupa jujur. Tim T itu apa ya, lupa juga lagi kalau nggak salah SNM. Kalau nggak salah yang abu-abu deh, Seifuku yang abu-abu kalau nggak salah ya. Ya, tapi intinya adalah gue harap di tim Dream, Love sama Passion juga menyesuaikan sama KBSA-nya gitu loh. Bukan cuma gimmick. Ayolah, apa itu JKT Fight kalau semuanya seragam? That was it untuk di komen episode 5. Nah, sekarang moving on to episode 6. Oke, yang pertama dari Adi Basuri, ini komennya sama kayak yang 90% KBSA baru nanti habis bla bla bla, intinya yang tadi gue bahas sebelumnya. Dari Fajar Farihan, tontonan podcast Wota setelah suara fandom. Ini udah gue balas sebenarnya. Waduh, kursi konbini mah isinya bercanda doang. Makasih BTW. Terus katanya suka aja denger pandangan lain Wota dari apa yang sedang terjadi di JKT. Guys, gua di kursi konbini itu bener-bener cuma ngasih opini yang tanpa riset sekalipun. Ini ngomong-ngomong soal riset, nanti juga gue pengen baca dan berkomentar tentang komentar beliau. Bener-bener isinya bercandaan doang. Ya yang kalau misalnya jadi kenyataan ya udah aja gitu loh. Suara fandom barnya terlalu tinggi anjir. Walaupun sebenarnya secara konten ya podcast aja sih memang, maksudnya bedanya suara fandom lebih proper gitu kan, pakai mic bagus banget, baru gue suka banget dengernya, maksudnya proper banget aja gitu, dan mereka berempat juga gitu. Jadi ya thank you Kak Fajar Farihan, gue sangat merasa sangat merasa seneng lah gitu loh. Dari Faya Juni 75, sumpah ya YouTube tuh semenjak ngasih lihat username dan bukan channel name jadi aneh banget dari semesta. Nah,
Bener, era Kapten Frey and Center Pio ini bakalan pure vibes idol Japan banget, nggak akan kayak sebelumnya yang dipaksa harus K-pop. Dan siap-siap aja lagu kesukaan Kapten Doshitemo Kimigasukida juga bakal rilis versi JKT. Oh, ini lebih tepatnya beliau berharap ya ada Doshitemo Kimigasukida. Itu salah satu harapan gue juga sebenarnya untuk disadur lagu itu waktu itu pas belum diumumin ya Idol Nanka. Cuma Idol Nanka sama nggak masuk radar gue waktu itu. Tapi tentang bakalan pure vibes idol Japan banget, nggak akan kayak sebelumnya dipaksa harus K-pop. Emang sebelumnya Gracia gitu maksudnya memaksa harus K-pop? Ya sebenarnya gue tidak merasakan adanya vibes K-pop atau Japan. Ya Indo aja sebenarnya sih yang gue lihat ya gitu, karena member juga kebanyakan orang Indonesia. Naila Sujin sekalinya orang Jepang juga cuma keturunan. Chelsea orang Australia. Nah, lu nggak mau bikin vibes Australia aja tuh? Nah, tapi maksud gue lebih ke, ya tapi oke, gue nggak tahu untuk yang sebelumnya apakah K-popan gitu. Gue nggak ngerasa, walaupun pas Flying High sih, iya ya itu gue konfirmasi deh pas zaman Flying High rilis, guys. Gue nanya waktu itu ke non wota dia nih, pokoknya orang apa namanya, orang awam, tapi beliau ini emang produser musik yang udah senior banget. Gue nanya, menurut lu, gue gak nyebut nama ya, menurut lu Flying High gimana? Bukan wota, normis lah pokoknya. Itu mah jelek, dia ngomong begitu. Jadi kayak, oke, Flying High lagu jelek, sok-sok K-pop atau apapun itu gue setuju. Nah tapi kan makin kesini ya, gue nggak tahu sih untuk K-pop di bagian mananya. Tapi untuk sekarang, karena Vioni ini keturunan Jepang ya kalau misalnya aku nggak salah, dan Freya ini budaya Jepangnya juga dia mengerti, budaya-budaya Jepang, dia mengerti AKB, ya Vioni juga mengerti AKB, ya mungkin bisa dibawa ke situ lagi, ke akarnya. Thank you Kak Faya Juni. Dari Agusman, fight yang sesungguhnya sudah dimulai. Betul, ini sudah hari ke-18 dan masih ada fight. Thank you Kak Agusman. Nah, ini panjang banget lagi anjir. Kak Fadil Crawford. Ini panjang by the way. Izin berpendapat. Menurut gue, ntar ini berapa menit nih? Menurut gue terkait Senbatsu, ada member yang gak kepilih mungkin lebih ke karakter lagunya. Mengingat judul lagunya aja udah kata idol di luar 4L manajemen, tentunya mencari di luar 4L manajemen. Di luar lo lagi kali ya maksudnya. Manajemen tentunya mencari member yang lebih merepresentasikan value dari lagunya. Jadi ya kalau seandainya kemarin yang diumumin Nemo Hamo, ya bisa jadi aja di luar 4L yang bakal ngisi blockingan belakang malah member-member yang base-nya dancer. Oke. Selain itu kalau kita lihat dari line up teater 2 minggu ini, ada alasan juga sih kayaknya kenapa mereka nggak pilih. Contohnya Lia, Ellie, O'Neil, Fritzy, Indah, Dena yang hampir selalu ada selama 2 minggu ini. Trainee Gen 12 juga lagi dipersiapkan buat Sonichi di TWT sama Ramune. Oh iya, ini berarti belum Sonichi mereka nih. Jadi ya kesempatannya mungkin memang belum di single aja, tapi ya setidaknya ada porsi diberikan. Sama case dengan sistem tim, serba salah. Kalau nggak dipisah, pastinya Trainee Gen 12 harus try hard parah biar bisa setara dapat kesempatan yang sama dengan member lain. Lihat aja Lana yang udah di luan inti, tapi show teaternya kurang, malah banyak di off air. Jadi ya mungkin dengan dibagi tim, setidaknya kesempatan tampil di teaternya jadi lebih besar. Sisanya nanti menyusul, ada aminnya guys. Sebelumnya thank you Kak Fadil Crawford. Ini kayaknya sering komentar juga di Kompas Ngidol ya, di Spotify. Ini baik banget cuy. Gue harus dari yang mana dulu ya, tapi ya gue akan memberikan komentar tentang ini sih. Yang what caught my attention dari komentar ini adalah intinya Senbatsu itu bukan benchmark yang sebesar itu kali ya. Karena tadi yang dia sebut bahwa Lia, Ellie, O'Neil, Fritzy, Indah, Dena selalu ada selama 2 minggu di teater. Sedangkan yang orang-orang pada bilang gitu loh, Lia, Ellie, O'Neil nggak pilih ya? Iya, Lia, Ellie terutama, Lin itu mana gitu loh, ini nggak kesebut si Lin. Tapi member-member yang si Kak Fadil Crawford sebut ini
berarti memang lagi dikasih kesempatan untuk di teaternya atau mungkin di off airnya. Gue sempet dengar bahwa Lana itu, ya bukan sempet dengar sih, si Kak Fadil komen sih bahwa Lana ini teaternya paling sedikit lah. Tapi Lana itu cukup sering di off air. Jadi mungkin gini guys, sesimpel pembagian workload kerja gitu loh. Oke, Senbatsu, lu ke Jepang, lu syuting. Ini yang gak kepilih, lu teater, lu offline. Simpel itu kali ya. Bukan masalah kayak potensi atau apapun yang udah gue bahas juga kemana sama Farhan di episode sebelumnya. Simpel itu kali ya. Pembagian kerja aja gitu loh. Ya udah, lu jaga kandang, lu keluar ke luar negeri, lu keluar kota. Gitu. Tapi ya maksud gue, apapun itu, masing-masing sudah punya kerjaannya gitu loh. Dan kerjaannya masing-masing juga berat at the level gitu loh, masih di levelnya masing-masing, berat di levelnya masing-masing, tidak ada yang mudah, karena yang mudah cuma nggak usah dilanjut. Dari Arya Bayu, tahun kuda api 2026, JKT benar-benar fight terhadap apapun, satu komando dari Raden Roro, semua pasukan langsung gerak. Oke. Justru sekarang yang gerak si Freya-nya sih, karena langsung gantiin Michi di saat itu juga. Thank you by the way, Kak Arya Bayu. Kak Firmani Zudin. To be honest, setelah mendengarkan dari awal sampai akhir, rasanya mas bertopi gue, ini kesalahan gue sih sebenarnya, sebelum gue lanjut ya, tidak pernah memulai kursi konbini dengan perkenalan. Kenapa gue tidak melakukan itu? Lebih tepatnya ya gue pengen langsung straight to the point, topiknya apa. Dan ini channel YouTube gue, nama channel YouTube gue adalah nama asli gue, nama KTP itu Bagas Kusumadi ya. Bisa dilihat mukanya, iya emang kurusan dikit. Dari awal sampai akhir rasanya mas bertopi kurang research mulai dari lagunya, Seifuku. Waktu tiba-tiba bilang di lagu ini mau seragaman, jujur agak mikir ini udah lihat single aslinya belum ya, takut salah single. Isu tentang pemilihan Senbatsu, pemilihan 12 member padahal udah menggunakan sistem 12 member dari Flying High ke single ke-23. Setlist Perchin juga 12, TWT yang dulunya 16 juga sekarang jadi 12 dan hal-hal lain. Jadi rasanya kayak ngambang, padahal jujur udah excited banget mendengar pendapatnya. Semoga next bisa lebih prepare mas, biar lebih seru dan luas pembahasannya. Udah gue balas sebenarnya. Sebelumnya pertanyaan gue belum dibalas soalnya di komen bahwa tapi bentar, Flying High bukannya cuma 9 ya? Iya kan? Cuma 9 penduduk, para penduduk, coba boleh dikonfirmasi, bukan 12 orang. Baik amat 12 orang Flying High. Udah lagu jelek, kebanyakan orangnya. Oke, yang bisa gue respon di sini adalah kurang research. Iya, kurang research karena gue juga belum nonton MV-nya pas gue mengomentari hal itu. Dan apakah kursi konbini mewajibkan hostnya untuk research? Enggak. Tadi kan disclaimer gue di awal bahwa gue bikin kursi konbini memang cuma buat opini aja, buat lucu-lucuan, isinya bercanda yang tadi tentang suara fandom itu. Iya, memang isinya cuma buat bercanda gitu loh, dan kebetulan bagi opini gitu loh untuk apa yang terjadi di fandom kemarin, kebetulan tentang pemilihan Senbatsu dan juga pemilihan lagu. Dan apakah gue ngerasa kayak harus riset atau apa? Di sisi lain iya, memang gue harus riset gitu loh. Tapi juga ya dengan adanya komentar dari Irfan Firman Izudin ini, gue jadi tahu bahwa lagu ini apa tadi, Seifuku atau Isho? Seragaman ya, ngomongnya cuma seragaman sih ya. Isho atau Seifuku dari lagu Idol Nanka itu tidak seragaman gitu. Tapi kan gue sebagai wota yang tidak berpengalaman ini, wota yang tidak senior ini, berharapnya seperti itu, melihat apa yang sudah dilakukan JKT dari Isho-nya belakangan ini, isinya ya Sabrina atau Isho aja bukan Seifuku gitu loh. Gue merasanya kayak cukup deh. Gue pengen ada yang seragaman gitu loh. Ya paling itu sih, tapi lagi-lagi ya. Terus isu tentang pemilihan Senbatsu, pemilihan Gen 12, pemilihan membernya cuma 12. Kenapa emang? Gue nggak ada masalah. Emang di episode 6 gue ada ngomong ya kayak weh 12. Ya gue sempet ngomong gimana nih Far 12 member. Ya itu gue lebih ke mengamplify mengemphasize aja kalau ini 12 member. Gue tahu Perchin 12 member, gue tahu anjir. Dan Flying High gue tahu 9 orang bukan 12 member. Jadi kayak ya udah gitu. Itu aja sih paling.
Thank you Kak Firman Izudin. Sebenarnya ini masukan juga buat gua sebelum mau ngomongin sesuatu, riset dulu secetek apapun. Thank you. Kita lanjut ke terakhir Muhdirwan. Ini cuma ngasih emot. Jempol, senyum, jempol, love stone. Thank you, Muhdirwan. Ternyata panjang juga ya. Ternyata mungkin nanti bakal ada yang gua cut, mungkin gua harap, nggak tahu sih. Tapi ya intinya terima kasih para penduduk sudah nonton di Kursi Konbini episode 7 ini yang gua sendiri dulu. Nextnya sih gua harap sama orang lain ya, biar dapat perspektif orang lain juga, nggak cuma dari gua gitu loh. Gua ngerasanya Kursi Konbini nggak mau sendiri sih. Kalau gua sendiri ya udah, gua di konten utama gua aja, yaitu ngidol aja yang udah nggak pernah gua jalanin juga. Tapi untuk kalian para penduduk yang sudah nonton sampai detik ini, terima kasih sudah nonton. Semoga nextnya gue sama wota lain siapapun itu, kita ketemu lagi aja di Kursi Konbini selanjutnya.